Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di Nusantara ini. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang saat ini berada di daerah Banten, dan saat ini meluncur menuju makam keramat waliullah, aulia Allah, zuriat dari Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu ke makam Pangeran Junior Raras yang berada di daerah Tanah Hara, Serang, Banten. Cuaca sangat panas sekali, tanpa mengurangi semangat saya untuk terus menerobos jalanan, menyusuri tanah beraspal ini untuk menuju makam keramat Pangeran Junior Raras. Subhanallah. Sambil menikmati pemandangan alam, suasana di daerah Banten ini, terus berzikir dengan membaca sholawat yang mengiringi setiap langkah perjalanan saya dalam proses pengembaraan berkelana menuju makam-makam keramat waliullah, yang saat ini saya menuju makam waliullah, aulia Allah, Pangeran Junior Raras. Sahabatku, ini adalah jalanan untuk menuju lokasi komplek makam keramat Pangeran Junior Raras yang berada di daerah Tanah Hara, masuk wilayah Serang, Provinsi Banten, dengan suasana yang masih semi pedesaan, yang alami, walaupun suasananya sangat panas sekali, memberikan suatu pengalaman yang luar biasa buat saya. Karena di bumi inilah banyak wali-wali Allah yang terlahir. Di samping ada Pangeran Junior Raras, tidak jauh dari tempat ini, disinilah dulu dilahirkan seorang wali Allah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sahabatku, tampak di samping kanan ada gerbang masuk komplek makam keramat Pangeran Junior Raras. Disinilah, dalam komplek inilah dikebumikan jasad seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Pangeran Junior Raras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sahabat pecinta religi, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke sahabat, teman, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam aulia Allah, Pangeran Junior Raras. Semoga perjalanan wisata religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya religi mantap.
kita memasuki area parkir dari makam keramat Pangeran Sunyararas. Melalui gang inilah kita berjalan kaki untuk mencapai lokasi makam keramat Pangeran Sunyararas Tanah Hara. Tampak di sebelah kiri banyak sekali warga setempat yang membuka lapak-lapak yang berjualan baik makanan khas atau oleh-oleh dari komplek makam keramat Pangeran Sunyararas. Ini adalah kita memasuki gerbang utama masuk ke makam keramat Pangeran Sunyararas itu sendiri. Melalui beberapa gerbang inilah kita masuki, dan tepat di depan sana adalah cungkup bangunan makam keramat Pangeran Sunyararas itu. Pangeran Sunyararas adalah keturunan dari Kesultanan Maulana Hasanuddin. Beliau adalah buyut dari seorang ulama yang sangat terkenal, seorang wali Allah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari jalur beliaulah Syekh Nawawi dilahirkan, yang kalau dirundung terus ke atas sampai Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas kiranya kalau Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi seorang ulama besar, karena duriat keturunan beliau memang orang-orang yang besar. Subhanallah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, kebanyakan orang Banten dan sekitarnya mengenal Pangeran Sunyararas itu dimakamkan dekat Jalan Raya Tanah Hara. Makam tersebut berada di Desa Tanah Hara, Kecamatan Tanah Hara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan waktu puncak-puncak ramainya para peziarah yang datang di makam Pangeran Sunyararas, yaitu pada waktu adanya haul dari Syekh Nawawi Al-Bantani di akhir bulan Syawal tiap tahun. Sahabatku, para pecinta wisata religi, ada beberapa silang pendapat terkait pribadi Pangeran Sunyararas. Pertama, menurut sejarah dari Banten menyebutkan bahwa Pangeran Sunyararas ini adalah putra pertama dari Maulana Hasanuddin dan Ibu Putri Kedaton Indrapura. Kini masuk Jambi. Persis nama aslinya tidak terungkap, tapi masyhur disebut sebagai Putri Indrapura. Tentu dengan Maulana Yusuf, satu ayah beda ibu. Karena itu Maulana Yusuf adalah putra dari Ratu Ayu Kirana Purnama Sidi binti Raden Patah. Namun di beberapa tulisan yang telah beredar terkait ibu kandung Pangeran Sunyararas tercatat adalah Ratu Ayu Kirana Purnama Sidi, bukan Putri Indrapura. Dengan demikian, ini adalah adik kandung dari Maulana Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu, dianalisa nama Pangeran Sunyararas ini ada kesamaan dengan Pangeran Pajajaran atau adiknya yang lain, Pangeran Pringgalaya. Tidak menggunakan kata Arab yang berbeda dengan saudara tuanya, yaitu Pangeran Yusuf atau Panembahan Kalongan Gede, atau Pangeran Yunus Mansur digelari dengan Pangeran Arya Jepara. Dua orang ini adalah dari ibu yang sama, bernama Ratu Ayu Kirana Purnama Sidi binti Raden Fatah. Artinya, kalau Pangeran Sunyararas, Pangeran Pajajaran, Pangeran Pringgalaya adalah nama agak berbeda dengan putra Ratu Ayu Kirana. Sementara disimpulkan bahwa Pangeran Sunyararas adalah adiknya itu beribukan Putri Indrapura. Pangeran Sunyararas adalah Panglima Perang Angkatan Laut pertama
dari Kesultanan Banten. Beliaulah yang mengomandani, menakodai armada-armada tempur di lautan Jawa dari armada Kesultanan Banten. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Kita hadir di sini dengan niatan-niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita hadir, kita membaca Fatihah, membaca Yasin, membaca tahlil istighosah, barokah fadilahnya kita kirimkan kepada orang-orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut, yang tangga leluhur kita semuanya, para ulama, para aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Sogibul Karomah, Pangeran Sunya Raras. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku yang mungkin kurang paham soal kita berziarah kubur, kita hadir di sini, kita berziarah di sini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan para ulama, para aulia Allah, sebagai bukti nyata rasa penghargaan kita, penghormatan kita pada beliau semuanya, wabil khusus orang tua kita, ibu bapak kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Kita doakan orang-orang tua kita semuanya, semoga beliau semuanya diampuni salah khilafnya waktu masih hidup dulu, diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, Fatihah, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan kepada seluruh ulama-ulama kita, para aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Sogibul Karomah, Pangeran Sunya Raras. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia si Allah sebagai aulia Allah. Karena adanya beliaulah Islam bisa berkembang seperti saat ini, dan kita terlahir dari rahim-rahim orang tua yang telah beragama Islam. Kita tunjukkan bukti nyata bahwasanya kita memberikan penghargaan, penghormatan pada beliau semuanya. Begitu juga dengan kita berziarah, kita melihat kuburan, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam berziarah kubur tidak hanya diperbolehkan, malah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita akan mengingatkan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita akan semakin lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Pangeran Sunya Raras ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tata.